Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama berhimpun memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing ya Bapa. Dan di dalamnya ketika Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Hikmat dan akal budi-Mu kami perlukan ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya. Sehingga kami semua sama-sama dimampukan untuk bijaksana dalam menjalani hari-hari kami sebagai orang percaya seiring dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk bersama kita membaca Alkitab. Sebagaimana disampaikan di dalam Kidung Jemaat, dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berkata, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang dan seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa di dalam tatanan kehidupan manusia. Yaitu bahwa bukan hanya kita hidup dalam keterbatasan dan bukan hanya perekonomian, baik perekonomian dalam keluarga, di dalam negara ataupun di dalam dunia ini terjadi kemerosotan yang sangat drastis. Tetapi ada sebuah fenomena yang sangat-sangat memprihatinkan. Fenomena baru yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara. Kompas.com merilis sebuah berita tentang Pengadilan Agama Soreang Bandung kewalahan ketika mereka harus melayani permohonan gugatan cerai yang dilayangkan oleh keluarga demi keluarga. Bayangkan saudara-saudara, pada bulan Juni saja ada 1012 orang yang datang untuk melayangkan gugatan cerai. Dan pada bulan Agustus itu sudah ada 500 orang menuntut gugatan cerai pada pasangan hidupnya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi saudara-saudara, bahwa gugatan cerai itu diajukan 70% adalah dari para perempuan atau ibu rumah tangga. Sedangkan 30%-nya adalah dari pihak laki-laki mengajukan gugatan cerai tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kompas.com juga mengatakan tentang alasan kenapa mereka menggugat cerai pasangan hidup mereka. Yaitu rata-rata mereka mengatakan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini yang membuat perekonomian keluarga menjadi hancur. Ketika banyak keluarga kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya, ketika pasangan hidupnya tidak bisa terima dengan situasi dan kondisi seperti ini. Ketika banyak orang yang mengeluh dengan keberadaan mereka yang semakin hari semakin menyulitkan. Dan tidak sedikit orang juga yang mengatakan bahwa kami sudah tidak cocok dengan pasangan hidup kami. Saudara-saudara, ketika hal itu terjadi, maka tidak sedikit orang yang mereka memilih untuk berpisah dengan pasangan hidup mereka. Memilih untuk tinggal sendiri daripada dalam sebuah keluarga yang utuh. Sampai-sampai salah seorang mengatakan demikian, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahan dan tidak sabar dengan cobaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita mau diajak untuk melihat, kalau kita bertanya kepada mereka-mereka yang menggugat perceraian tersebut, kita bertanya pada awal mereka memulai kehidupan bersama dengan pasangan hidup mereka. Awalnya pasti mereka mengatakan bahwa kami disatukan oleh cinta, bahwa kami menjadi satu karena cinta tumbuh di dalam hati kami. Tetapi saudara-saudara, sampai hanya sedemikiankah pertahanan sebuah cinta hadir dalam kehidupan keluarga mereka? Ketika perekonomian keluarga hancur, apakah dengan mudah mereka melupakan cinta yang pernah mereka ikrarkan dan ucapkan dulu? Ketika mereka sudah tidak punya pekerjaan, apakah mereka juga dengan gampang untuk melupakan ikatan cinta yang pernah mereka ucapkan bersama? Sangat miris sekali saudara-saudara, keadaan demikian. Yang menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana sebenarnya kuatnya ikatan cinta di dalam kehidupan pasangan yang telah sama-sama menyatukan diri mereka di dalam sebuah pernikahan. Saudaraku, dalam pembacaan kita saat ini, kitab Kidung Agung adalah puisi tentang cinta sepasang kekasih. Puisi yang mengagungkan cinta di dalam kehidupan mereka. Tetapi cinta bagaimana yang diberitakan oleh penulis kitab Kidung Agung ini? Apakah cinta yang sama dengan cinta yang terjadi di dalam kehidupan setiap insan yang berada di dalam dunia ini saat ini? Orang-orang yang selama ini begitu mengagungkan cinta, tetapi kemudian orang-orang yang dengan gampang untuk melupakan cinta yang pernah mereka agungkan dan mereka ikrarkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan ayat 16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Kalau saya ajak saudara untuk melihat pada pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Cinta yang ditawarkan atau diberitakan oleh penulis kitab Kidung Agung adalah cinta bagaikan bunga lili atau dikatakan dengan bunga bakung. Bunga lili yang tumbuh di tempat yang sangat ekstrim. Dikatakan saudara-saudara
bunga bakung di antara duri-duri. Dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan, yang sangat membahayakan. Tetapi bunga bakung atau bunga lili itu melambangkan tentang kesucian, sebuah cinta yang tetap hadir dan ditumbuh walaupun dirinya berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi dia, dia tetap bertumbuh dan juga tetap menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Dengan kata lain saudara-saudara, cinta sedemikianlah, cinta suci yang bagaikan sebuah bunga lili, itu yang dibutuhkan di dalam kehidupan setiap pasangan yang selalu mengutamakan, yang selalu mengagungkan di dalam pasangan mereka, di dalam kehidupan mereka dengan pasangan mereka, bahwa mereka hidup atas nama cinta. Cinta yang bukan hanya sekedar bisa menerima satu dengan lain ketika kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita. Cinta yang bukan hanya sekedar menerima ketika orang tersebut menyenangkan hati saya. Tetapi cinta yang juga tetap mampu bertahan walaupun mereka berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan pada saat itu. Situasi dan kondisi yang tetap yang membuat mereka berada dalam kesulitan. Bunga bakung tetap bertumbuh. Cinta harus tetap bertumbuh. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, cinta semakin teruji dan memberikan hasil yang terbaik, bukan hanya dirasakan oleh salah satu pasangannya saja, tetapi mereka berdua merasakan tentang kesucian dan kebaikan cinta kasih tersebut. Dan hal itu saudara-saudara yang hendaknya kita aminkan di dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika kita hidup atas nama cinta. Ketika selama ini kita mengagungkan bahwa kehidupan keluarga saya didasari dengan cinta kasih. Maka cinta kasih yang bagaimana yang harus hadir dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, cinta kasih yang berdasarkan seperti hubungan Allah dengan umat ciptaannya. Saudaraku, Allah begitu mencintai umat yang diciptakannya. Allah begitu mengasihi mereka, saudara dan saya. Sebagaimanapun buruknya diri kita sebagai manusia ciptaan Allah, tetapi Allah tidak pernah menghilangkan kasih-Nya. Bahkan Dia menghadirkan Kristus demi cinta kasih-Nya kepada manusia. Demikian juga yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat saudaraku, apakah cinta kasih yang selama ini kita ungkapkan kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita juga berdasarkan dengan cinta kasih yang Allah berikan kepada diri kita? Yang ketika mereka melakukan berbagai macam kesalahan, kita masih mau untuk memberikan pengampunan dan maaf kepada mereka? Ataukah malah kita lebih memilih untuk meninggalkan mereka? Kita lebih memilih untuk mengatakan bahwa saya sudah tidak cocok lagi dengan mereka. Dan kemudian kita mengabaikan cinta kasih yang selama ini pernah kita agungkan dalam kehidupan kita. Allah begitu mengasihi kita. Meminta kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi dengan kesucian dan ketulusan hati kita. Tanpa harus ada embel-embelnya. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah cinta yang tetap bertahan. Bukan hanya pada saat kita berada dalam suasana sukacita saja. Tetapi ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam permasalahan dan kesulitan hidup, tidak mengikis perasaan cinta dalam hati kita untuk keluarga dan juga pasangan hidup kita. Pandemi COVID-19 membawa perubahan yang luar biasa.
dan juga terdampak dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tetapi apakah pandemi COVID-19 ini harus mematahkan cinta kasih yang pernah kita ucapkan dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan? Ataukah kita harus terkapar di dalam ketidakberdayaan ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita? Perubahan ekonomi yang harus kita alami, apakah kita melupakan tentang ikrar kita di hadapan Tuhan? Cinta kasih yang Allah tawarkan di dalam kehidupan kita seharusnya membuat kita bisa menghadapi bersama, menjalani bersama, dan berpengharapan bersama dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangkitkan cinta suci dalam kehidupan diri kita dan pasangan hidup kita. Dengan mengingat cinta kasih yang Tuhan berikan pada diri kita, untuk kita kembalikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan hadapilah situasi ini, menghadapi bersama, menjalani bersama, dan berpengharapan bersama. Sehingga kita bisa tegar bersama dalam menghadapi kesulitan yang melanda kehidupan kita. Dengan cinta kasih, kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kusuka menuturkan. Jemaat Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bagaikan bunga lili yang tetap hidup dan bertumbuh walaupun di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Walaupun mengalami berbagai macam kesulitan,
tetapi tetap melambangkan kesucian dan kemampuan untuk bertahan di dalam segala situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun ya Bapa. Demikianlah yang kami harapkan di dalam kehidupan cinta kasih yang telah Tuhan torehkan kepada kami untuk kami nyatakan kepada pasangan hidup kami, kepada keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga ya Bapa, ketika pandemi COVID-19 yang bukan hanya melanda dunia ini, tetapi juga melanda kehidupan keluarga kami masing-masing. Keluarga kami tetap bertahan. Keluarga kami dimampukan untuk menghadapi bersama, menjalani bersama, dan berpengharapan bersama. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan, Allah yang menciptakan kami, tidak pernah berhenti untuk mencintai dan mengasihi keluarga kami masing-masing. Tuhan yang menyayangi kami, tetap melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami untuk melakukan semuanya itu ya Bapa. Berkati kami selaku jemaat Tuhan yang terhimpun di dalam GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Ketika kami boleh bertahan di dalam ketahanan iman kami, di dalam perekonomian keluarga kami masing-masing, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ketika kami juga tetap menjalankan panggilan dan pengutusan Tuhan melalui kerja layan kami Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Mari Tuhan ajar kami untuk tetap memiliki semangat yang sama, untuk tetap memiliki kemampuan yang asalnya dari Tuhan, untuk boleh kami bagikan dan kami nyatakan melalui pelayanan kami ini ya Bapa. Berkati kami semua melakukan hal itu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami yang pada saat ini Tuhan tetap hidup dalam pengharapan. Ketika kami berada di dalam kesulitan perekonomian, ketika kami menghadapi situasi dan kondisi di mana tubuh jasmani kami begitu rentan terhadap sakit penyakit, ketika kami harus berhadapan dengan usia kami yang membuat diri kami semakin renta ya Tuhan, dan ketika kami harus berada di dalam situasi yang serba mencemaskan ini ya Bapa, Tuhan mampukan kami untuk tetap bertahan. Tuhan mampukan kami untuk tidak putus asa, menggantikannya dengan pengharapan hanya kepada Allah sendiri. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini berupaya untuk mencari pekerjaan. Tuhan Kau berkati mereka semua dalam tangan kasih Allah. Biarlah mereka tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah berputus asa untuk boleh mencari pekerjaan demi kehidupan masa depan mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka tetap hidup dalam pengharapan kepada Allah sendiri. Berkatilah tetangga kiri kanan kami Tuhan. Biarlah kami boleh berinteraksi dengan mereka secara harmonis Tuhan. Biarlah keluarga kami menjadi teladan dan juga menjadi agen di mata Tuhan. Untuk kami boleh bertindak, berkata dan berpikir yang benar, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami Tuhan. Ketika keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan pendidikan anak-anak yang kami kasihi. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat dan akal budi kepada mereka semua. Ketika mereka harus berhadapan dengan situasi ini, belajar di rumah yang tentunya membosankan bagi mereka. Tetapi kami yakin serta percaya hikmat Tuhan tetap terus ada dalam kehidupan anak-anak kami. Dan ketika kami sebagai orang tua harus menjadi guru bagi anak-anak kami Tuhan, tentu itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi kami. Tetapi kami yakin serta percaya dengan hikmat Tuhan,
Kami boleh mengajar anak-anak kami. Dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan kami, Tuhan pasti memberikan kepada kami pengetahuan yang luar biasa. Untuk kami boleh menjadi pengajar bagi mereka. Untuk kami boleh menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak yang kami kasihi ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan. Berkatilah kehidupan jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap berkarya bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Untuk keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk keluarga yang selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ini Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Serta terimalah doa permohonan kami ini Tuhan. Yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita dan ungkapan syukur kami. Inilah persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kami mengimani sungguh bahwa kasih dan kuasa-Mu menyempurnakan pemberian kami. Dan hikmat-Mu melingkupi kami yang mengelolanya. Di dalam kasih dan kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, hiduplah dengan damai sejahtera di dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan. Pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya.
firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk kembali.